Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar Sekolah Sahabat di pelajaran yang ke-9. Di pelajaran ini berjudul Pertentangan Kosmis, dan kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting agar kita lebih mudah mengingatnya, serta dapat mendiskusikannya dengan baik di unit kelompok Sekolah Sahabat di hari Sabat ini. Pelajaran kita di pelajaran yang ke-9 ini, kita ambil 3 poin penting. Yang pertama adalah awal pertentangan. Awal pertentangan ini kita ringkaskan dari pelajaran hari Selasa, hari Senin, dan juga hari Minggu. Dan dasar pertentangan kita ringkaskan dari pelajaran hari Kamis dan juga hari Rabu. Serta kesimpulan, kita akan ringkaskan keseluruhan dari pelajaran 1 pekan. Kita masuk ke poin yang pertama, awal pertentangan. Tetapi sebelum kita masuk di awal pertentangan, kita harus tahu ini pertentangan siapa. Pertentangan kosmis ini antar siapa dan siapa. Dikatakan dalam pelajaran Sabat petang, yang dimaksud dengan pertentangan kosmis adalah kerajaan Allah dilawan oleh iblis dan para malaikatnya. Siapa yang melawan? Iblis. Siapa ini iblis? Kita akan temukan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, dari poin yang pertama, awal pertentangan. Mari kita lihat siapa itu iblis. Dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19, Keluaran 25 ayat 19 sampai 20, ya, disebutkan di sana ada yang menantang kerajaan Allah, yaitu siapa? Lucifer. Siapa ini Lucifer? Memang di dalam Alkitab tidak dicatat Lucifer dalam terjemahan baru maksud saya. Tetapi di terjemahan King James Version disebutkan di sana adalah Lucifer. Nah, iblis atau Lucifer ini dia menantang kerajaan Allah. Mengapa dia menantang kerajaan Allah? Dikatakan di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, ya. Karena dia sombong. Mengapa dia sombong? Karena dia cantik. Karena dia cantik. Dan dia berusaha ingin mengambil tempat Allah dan memfitnah dia. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Keburukannya maksud saya. Mengapa? Karena Lucifer kita tahu dia adalah makhluk ciptaan. Dia diciptakan. Penciptanya adalah Allah. Dan sekarang dia menentang penciptanya. Bukan saja dari kesombongannya, tetapi dia berusaha ingin mengambil tempat Allah. Dia ingin mengambil tempat penciptanya. Coba bayangkan bagaimana kejamnya ini Lucifer. Keinginannya itu melampaui dari posisinya. Posisinya sebagai makhluk ciptaan. Dan Yehezkiel 28 ayat 17, Lucifer dilempar ke bumi. Ya, itu sebabnya pertentangan ini atau pertentangan kosmis ini dimulai dari surga. Jadi awal pertentangan ini bukan terjadi di Taman Eden pertama kali. Tapi di mana? Di surga. Yehezkiel 28 ayat 17 dikatakan Lucifer dilemparkan ke bumi. Nah, apa dikatakan? Apakah bumi itu langsung rusak pada saat Allah menciptakannya? Sehingga Lucifer dilemparkan ke bumi? Tidak. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian 1 ayat 31, setelah Allah menciptakan mulai hari pertama hingga hari ke-6, dikatakan, Kejadian 1 ayat 31, ketika Allah selesai menciptakan dunia keadaannya, sungguh amat baik. Garis bawahi, sungguh amat baik. Namun, Lucifer dilemparkan ke bumi. Ya, Lucifer dilemparkan ke bumi. Kejadian 34, akibat imbas daripada Lucifer itu, Hawa pun menjadi korban. Ya, kita bisa temukan dalam Kejadian 34. Iblis memunculkan keraguan pada perintah Allah. Iblis tidak langsung mengatakan, Hawa, lawan itu Tuhan itu, nggak adil itu. Tidak. Tetapi iblis menggunakan firman itu dan membuatnya memunculkan keraguan atas perintah Tuhan. Apa rupanya perintah Tuhan? Perintah Tuhan mengatakan dalam Kejadian 2:17, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan.
Tetapi ada satu buah pohon pengetahuan, buah larangan, jangan kamu makan. Karena pada saat kamu memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi iblis mengatakan kepada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 4, iblis memunculkan keraguan itu, kamu tidak akan mati. Coba ini perbandingan perintah Allah, pasti engkau mati. Iblis mengatakan, kamu tidak akan mati. Sehingga timbul keraguan di hati Hawa. Demikian juga Adam. Dan kita keturunan Adam dan Hawa hingga saat sekarang ini. Jadi sifat pertentangan ini terutama mengenai apa dan siapa yang harus dipercaya. Apakah percaya pada Allah pencipta atau percaya kepada setan, si penggoda. Dan hal ini berkaitan dengan kasih. Bentuk kasih kita ini kemana kiblatnya? Kepada penciptakah atau kepada si pendusta? Hawa terbukti dalam hal ini. Dia menunjukkan kasihnya itu kepada si penggoda. Dia lupa kepada Allah yang telah menjadikan dia, menciptakan dia. Dan dia lupa kepada kasih Allah. Di dalam apa? Di dalam kemuliaan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu pun hilang. Saudaraku, Nyonya White bilang dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 521, salah satu penulis terkenal, mengatakan demikian. Apa kira-kira dasarnya tuduhan iblis itu kepada Allah? Iblis menuduh Allah tidak adil dalam memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan atas penghuni surga. Ini tuduhan dari iblis atau Lucifer kepada Allah waktu di surga. Nggak adil Tuhan itu. Masa diberikan perintah kepada semua supaya dia ditinggikannya itu? Inilah disampaikan oleh Lucifer kepada malaikat-malaikat yang ada di surga. Kemudian, iblis menuduh Allah berusaha meninggikan dirinya sendiri. Iblis menuduh seolah-olah Allah itu tidak mampu untuk menguasai atau memajukan kebaikan alam semesta. Itu sebabnya dikatakan iblis mengklaim ia berusaha memajukan kebaikan alam semesta. Sehingga banyak malaikat surga percaya dengan apa yang disampaikan oleh iblis. Sepertiga malaikat surga terseret. Oleh karena apa? Provokasi dari iblis. Yohanes 8 ayat 44 mencatat, iblis adalah pendusta. Karena dia dapat memprovokasi malaikat-malaikat surga dan menuduh tuduhan yang tidak benar kepada Allah, maka Allah menyebutnya dia adalah bapa pendusta. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bukti kebohongan iblis ini berlanjut, bukan saja di surga, bukan saja di Taman Eden, tapi juga sampai kepada Yesus. Ya, ingat sekali lagi, kebohongan iblis ini tidak keluar dari firman Tuhan, malahan firman Tuhan itu yang dikutip. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan diskusi-diskusi atau debat-debat yang sepertinya benar, tetapi harus kita uji apakah benar apa yang disampaikan itu. Ya, berlandaskan apa tentunya? Alkitab. Kita temukan 3 kali Yesus digoda. Yang pertama, pada saat Yesus sudah lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus digoda oleh iblis dan Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Cobaan yang kedua atau godaan yang kedua, iblis menggoda Yesus menjatuhkan diri dari puncak bait suci. Dan dia mengutip ayat firman Tuhan. Dan jika Yesus benar-benar anak Allah. Ya, ini pencobaan yang sangat-sangat menyerupai firman Tuhan. Ya, seakan-akan benar. Dan jika Yesus benar-benar anak Allah, para malaikat akan melindungi dia. Iblis sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis sudah tahu dari surga bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi dia putar balikkan, ya. Jika
Jika Yesus benar-benar anak Allah, malaikat akan apa? Melindungi dia. Pencobaan yang ketiga, iblis ingin Yesus menyembahnya dengan tawaran menyerahkan semua kerajaan dunia. Iblis berupaya merampas ibadah yang menjadi hak Allah semesta. Ini luar biasa ini. Ya, dia mencobai penciptanya. Iblis mengatakan bahwa aku akan memberikan segala kerajaan dunia. Artinya, iblis akan memberikan bumi ini kepadanya. Kalau Yesus mau menyembah siapa? Menyembah Lucifer atau iblis. Ingat, iblis adalah makhluk ciptaan. Dia bukan pencipta. Apa dikatakan oleh Yesus? Karena Yesus adalah paham dengan firman. Dia tahu tentang Alkitab. Maka Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja. Pencobaan kedua, Yesus menjawab, jangan cobai Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka iblis meninggalkan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari dua ayat ini kita temukan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Pada saat iblis mencobai Yesus, Yesus langsung mengatakan, jangan cobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dicobai iblis? Yesus. Kemudian, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa yang disuruh iblis menyembahnya? Yaitu Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya pada Dialah engkau berbakti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran ini kita temukan bahwa sifat dasar pertentangan itu adalah soal kepercayaan tentang karakter Allah. Apakah kita percaya kepada karakter Allah? Dari pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu kita temukan karakter itu adalah perintah Tuhan. 10 hukum Tuhan. Kasih. Allah merupakan karakter dari Allah pencipta kita. Sekarang yang menjadi pertentangan itu adalah, dasar pertentangan itu adalah soal kepercayaan tentang karakter Allah. Itu sebabnya kita yang ada di dunia ini, kita dibiarkan bertumbuh bersama-sama dengan pengikut-pengikut setan. Lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama-sama hingga masa waktu menuai. Panggilan kepada kita semuanya, mari terima sumber kebenaran dari Allah pencipta kita yang telah mengalahkan bapa pembohong itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-9. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.